Oke, selamat menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Nova Stefan Suarulu dari kelas 2C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang farmakokinetika atau nasib obat dalam tubuh. Tetap tonton video ini, jangan skip. Oke? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu farmakokinetika atau nasib obat dalam tubuh manusia. Farmakokinetika adalah ilmu yang khusus mempelajari perubahan-perubahan konsentrasi dari obat dan metaboliknya di dalam darah dan jaringan sebagai fungsi dari waktu sebagai hasil dari proses yang dilakukan tubuh terhadap obat, yaitu resorpsi, biotransformasi atau metabolisme, distribusi, dan ekskresi. Farmakokinetika menggunakan model matematika untuk menguraikan proses-proses resorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, dan memperkirakan besarnya kadar obat dalam plasma sebagai fungsi dari besarnya dosis, interval pemberian, dan waktu. Pada skema di bawah ini digambarkan proses-proses farmakokinetik yang dapat dialami obat selama perjalanan di dalam tubuh. Nah, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi telah diberikan nama untuk 4 tahap dasar perjalanan obat dalam tubuh. Yang pertama, penyerapan atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, seluruh proses ini disingkat ATME. Ahli farmasi lainnya juga membagi ke dalam 4 fase, yakni farmasetika atau praformulasi dan formulasi obat, biofarmasetika atau ketika obat masuk dalam tubuh hingga obat terlepas dari pembawanya hingga akan diabsorpsi. Farmakokinetika atau obat diabsorpsi ke dalam darah yang akan segera didistribusikan melalui tiap-tiap jaringan dalam tubuh. Terakhir, farmakodinamika atau interaksi obat, reseptor obat, fase metabolisme, dan ekskresi obat. Selanjutnya, ATME ini termasuk bagian dalam farmakokinetik dan farmakologi. Ini adalah sebuah singkatan dari penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dan ATME ini menjelaskan disposisi dari senyawa atau formasi dalam suatu organisme. Nah, keempat kriteria semua mempengaruhi tingkat obat dan kinetika paparan obat ke jaringan dan karenanya mempengaruhi kinerja dan aktivitas farmakologis senyawa sebagai obat. Kadang-kadang pembebasan dengan atau tanpa toksisitas juga dipertimbangkan menghasilkan ATME atau LATME. Nah, sekarang kita masuk pada 4 bagian: absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sekarang kita membahas tentang absorpsi. Absorpsi yaitu tahap pertama yang biasa juga disebut penyerapan. Obat-obatan bisa masuk ke dalam tubuh dalam berbagai cara, dan mereka diserap ketika mereka melakukan perjalanan dari berbagai rute pemberian atau administrasi ke dalam sirkulasi tubuh. Ada cara yang paling umum seperti melalui mulut atau oral, menelan tablet aspirin. Seterusnya intramuskular atau mendapatkan vaksinasi flu dalam otot lengan. Terus subkutan atau suntik insulin tepat di bawah kulit. Atau seterusnya intravena
atau menerima kemoterapi melalui pembuluh darah atau transdermal memakai patch kulit. Obat juga menghadapi rintangan terbesarnya selama penyerapan. Ketika obat diminum, maka akan diantarkan melalui saluran pencernaan dan diabsorpsi melalui pembuluh darah khusus menuju ke hati, di mana sejumlah besar obat dapat dihancurkan oleh enzim metabolik pada apa yang disebut lintas pertama obat atau first phase effect. Nah, rute lain dari pemberian obat yang melewati hati dengan memasuki aliran darah secara langsung atau melalui kulit atau paru-paru. Nah, kita masuk pada bagian faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu ada 6. Yang pertama, kelarutan obat. Yang kedua, kemampuan obat berdifusi melalui membran sel. Ketiga, kadar yang diberikan. Keempat, luas permukaan kontak obat. Kelima, bentuk sediaan obat. Dan terakhir, yaitu rute pemberian obat. Setelah kita membahas absorpsi, kita selanjutnya masuk di pembahasan distribusi. Setelah obat diserap, tahap berikutnya adalah distribusi. Pada umumnya, aliran darah akan membawa obat-obatan ke seluruh tubuh. Selama langkah ini, efek samping dapat terjadi ketika obat distribusi. Pada umumnya, aliran darah akan membawa obat-obatan ke seluruh tubuh. Selama langkah ini, efek samping dapat terjadi ketika obat memiliki efek dalam organ selain organ target. Obat yang ditargetkan menuju sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang akan menghadapi rintangan besar, yaitu barikade yang hampir tak tertembus disebut penghalang darah otak atau blood-brain barrier. Nah, di blokade ini dibangun khusus berbentuk kapiler berlapis yang bersama-sama untuk melindungi otak dari zat-zat yang berbahaya seperti racun atau virus. Namun, ahli farmasi telah merancang berbagai cara untuk menyelinap beberapa obat melewati penghalang ini. Seterusnya kita membahas tentang metabolisme. Setelah obat telah didistribusikan ke seluruh tubuh dan telah melakukan tugasnya, obat akan pecah atau dimetabolisme. Nah, ini yang dinamakan metabolisme. Nah, penguraian dari molekul obat biasanya melibatkan 2 langkah yang terjadi sebagian besar di pabrik pengolahan kimia tubuh, yakni hati. Ini hati. Hati adalah organ penting yang bekerja terus-menerus. Semua yang memasuki aliran darah, baik itu melalui jalur oral, injeksi, inhalasi, kulit, atau yang diproduksi oleh tubuh secara alami, akan dimetabolisme di hati. Nah, proses biotransformasi yang terjadi di hati dilakukan oleh protein dan enzim. Setiap satu sel manusia memiliki berbagai enzim yang diambil dari ratusan ribu repertor. Masing-masing enzim mengkhususkan diri dalam pekerjaan tersebut. Beberapa mampu memecah molekul obat, sementara yang lain menghubungkan molekul kecil menjadi rantai panjang. Nah, reaksi dengan obat membuat suatu substansi yang lebih mudah untuk dibuang melalui urin. Tidak heran minum obat tertentu maka warna urin akan berubah. Seterusnya kita masuk ke bagian ekskresi, di mana produk dari hasil pemecahan enzimatik yang biasa disebut metabolit biasanya merupakan senyawa yang kurang aktif dari molekul asli obatnya.
Nah, untuk alasan ini, para ilmuwan menyebut hati sebagai organ-organ detoksifikasi. Kadang-kadang juga metabolit obat yang dihasilkan dapat memiliki kegiatan kimia mereka sendiri, bahkan memiliki kekuatan serupa dari obat aslinya. Ekskresi juga di mana akan keluar melalui urin atau feser, terkadang melalui keringat juga. Setelah enzim hati menyelesaikan pekerjaannya dalam membuat metabolit obat, selanjutnya akan mengalami tahap akhir waktu dalam tubuh, di mana tahap akhir itu disebut ekskresi, di mana akan keluar melalui urin atau feses, terkadang keringat. Kali ini terbagi dua, yaitu obat polar dan obat non-polar. Obat polar yaitu diekskresi melalui organ ekskresi dalam bentuk utuh. Obat non-polar yaitu di metabolisme lebih dahulu untuk memudahkan ekskresi. Organ ekskresi utama kita yaitu ginjal, di mana fungsi ginjal ada terbagi tiga, yaitu filtrasi, sekresi aktif, dan reabsorpsi. Nah, ekskresi obat lewat, yaitu di mana feses, urin, keringat, air liur, dan air susu. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini berguna untuk kita. Terima kasih.